Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Jadilah umat pemuji, jadilah pemazmur-pemazmur, jadilah orang-orang berjalan dalam roh, jadilah orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus. Di tahun yang baru kita tidak berjalan sendiri, di tahun yang akan datang kita bersama dengan Kristus. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God dimanapun kalian berada, mari sama-sama siapkan hati untuk memuji Tuhan. Ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu, Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Beriku menang. Mari sama-sama nyanyikan ku hidup. Ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu, Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan.
sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Hey, beriku menang. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Are you ready to praise Jesus? Woo! Come on, Army of God, katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari sama-sama katakan, Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Wow. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan
hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Yesus, kebenaran-Mu adalah ku tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Katakan Yesus, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pararapa, parara, pararapa, parara, oh, oh, pararapa, parara, pararapa, para, hey, oh, oh, haleluya. Shalom Army of God, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian dalam ibadah online Army of God tahun 2021. Saya harap teman-teman semua bisa mendapatkan semangat yang baru, desire yang baru dalam tahun yang baru ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Army of God, welcome home, welcome to Army of God Gereja Mawar Shalom Regional Kalimantan. Connect Group adalah tempat di mana setiap kita bisa mengenal Tuhan dan bisa bertumbuh bersama-sama. Untuk teman-teman yang belum bergabung dalam Connect Group, bisa hubungi kontak yang tertera di layar kalian. Kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan bagi Tuhan. Untuk teman-teman bisa mempersiapkan persembahan dan perpuluhannya yang terbaik bagi Tuhan. Dan untuk persembahan perpuluhannya bisa ditransferkan ke nomor rekening yang tertera di layar. Mari kita siapkan hati untuk berdoa bagi persembahan dan perpuluhan kita, serta berdoa untuk setiap firman yang akan kita dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mau berdoa untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang kami berikan Tuhan. Biarkan itu menjadi harum-haruman yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajarkan kami sejak masa muda kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara lebih lagi kepada setiap kami Tuhan Yesus. Tidak ada satupun jarak Tuhan Yesus yang menghalang setiap kami untuk bisa mendapatkan rema, untuk bisa mendapatkan penyertaan yang dari Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku.
dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, Yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. kuasamu mengubah hidupku. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Yesus, Kau yang kami sanjung, sebab Kau yang kami tinggikan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Bertatalah Kau Tuhan, bertatalah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak. Oh Yesus, sungguh kami merindu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi meninggikan Dia. Shikaya la 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 maya so. Ya ya la 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 la. Yesus. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Yesus Tuhan. And I live to worship You.
My Jesus, yours, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Angkat tanganmu. And I live to worship you. Biar pujian ini menjadi sesuatu yang indah bagi Tuhan dari setiap apa yang kita ucapkan. Only one for me. Biar ini tumbuh dari hati kita yang paling tulus. Never take your place, My precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love in offering. Take me higher, draw me deeper. draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. And I live to Worship you, my Jesus, yours, the only one for me. nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari lebih tinggi lagi, sama-sama kita nyanyikan. And I live to worship you, my Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. Jesus, yours, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you,
masih dalam keadaan menyembah Tuhan. Haleluya. Syaramataka namaya syaralabaraba. Kita sembah Tuhan sama-sama yuk. Oh namaya syaralabarabata namaya syaralabataka ralamaya takaralama. Shikaralamata karalamata 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 karalama. Kita berikan hati kita buat Tuhan. Oh namanya shikaralabata karalabata 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 karalaba. Shikaralabata karalabata 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 karalaba. Shikaralabata karalabata karalabata karalabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Shirararararabarabata karanamaya shirararabarabaraba. Shikarana mayata karalamaya takaramarama. Shirara barabarapata karalapata karalapata karalaba. Haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Shirara barabata kanamaya. Oh haleluya. Mayata karalamaya. Haleluya. Yananamaya shirarabata karanamaya takaralama. Shiranamata karanama. Thank you Tuhan. Kami bersyukur sampai detik ini kami masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan, kekuatan dan iman yang teguh. Kami mengucap syukur Tuhan. Di tahun yang baru ini, di tahun 2021, sampai detik ini kami masih berdiri teguh dalam iman. Kami masih jadi Army of God yang militan di dalam Tuhan. Dan kami masih berdiri dengan kokoh, berdiri di atas kaki kami. Dan bukan kekuatan kami, tapi sungguh Tuhan yang menguatkan kaki kami. Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, urapi setiap Army of God-Mu Tuhan. Yang pada hari ini mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Tuhan walaupun secara online spirit kami tidak undur sedikit pun. Tapi di tahun yang baru ini kami mau semakin lagi Tuhan meneguhkan iman percaya kami di dalam Kau. Thank you Tuhan Yesus. Bahwa kami mengenal-Mu lebih lagi. Dan buat kami yang selama tahun 2020 lalu mengalami kemunduran iman. Mengalami kemunduran rasa percaya kami terhadap Tuhan. Biar tahun ini kami mau kembali mulai dengan roh Tuhan. Kami kembali mulai iman dan percaya kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hati pikiran kami. Persiapkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuduskanlah hati pikiran kami Tuhan. Supaya kami memposisikan hati pikiran kami seperti seorang murid. Ajari kami. Di dalam nama Yesus tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biar setiap perkataan firman yang keluar terucap pada ibadah hari ini itu bukan dari hikmat manusia, tapi sungguh hikmat dari Roh Kudus yang menyampaikan firman ini ke dalam hati setiap Army of God-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Thank you tim praise and worship. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sebelumnya saya mau katakan Happy New Year ya, selamat tahun baru. Tahun 2021 ya, sukacita luar biasa pastinya. Karena apa? Karena kita masih dipertemukan walaupun secara secara online ya. Kita masih beribadah secara di rumah kita masing-masing, belum bisa ketemu secara onsite. Tapi itu nggak apa-apa, itu nggak mengurangi sedikit pun esensi yang daripada hadirat Tuhan di hidup kita ya. Di tahun yang baru pastinya kita mau lebih semangat lagi ya enggak. Di tahun yang baru pastinya kita mau lebih on fire lagi di dalam Tuhan. Kalau 2020 lalu, maksudnya 2020 yang lalu kita menjalani tahun itu demikian uniknya ya. Maksudnya kita diperhadapkan pada pandemi, kita diperhadapkan pada situasi yang sulit. Mungkin beberapa orang mengalami kesulitan di bagian pekerjaan, di bagian ekonomi, di bagian keuangan, ataupun apapun yang terjadi selama tahun 2020 lalu.
Tapi di tahun yang baru ini kita melihat sama-sama bukti penyertaan Tuhan di hidup kita. Amin. Bukti penyertaan Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, itu jauh melebihi harta yang paling berharga. Ya, dan juga keselamatan anggota keluarga kita juga, orang-orang terdekat kita tentunya itu jauh lebih berharga daripada apapun. Amin. Ya, jadi saya hari ini mau mengajak setiap Army of God yang ada di setiap kota-kota yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Ya, tahun ini mari kita bersyukur lebih lagi. Mari kita kuatkan iman kita di dalam Tuhan. Supaya apa? Ketika kita mulai dengan benar, ketika kita mulai di dalam roh pastinya, maka kita juga akan mengakhiri di dalam roh. Kan sia-sia tuh kalau kita mulai dengan roh tapi kita mengakhiri dengan daging. Apa yang kita perbuat di dalam Tuhan, kita mengakhirinya di dalam dunia. Itu sangat sia-sia ya. Kenapa kita mau memulai di dalam Tuhan, di dalam roh, tapi kita malah memilih mengakhiri di dalam daging atau di dalam dunia atau jatuh di dalam dosa. Ya, oke. Tanpa berlama-lama lagi, hari ini ya di tahun yang baru ini pastinya kita masuk di dalam satu tema besar ya seluruh Kalimantan tentunya, yaitu intimacy with God ya, keintiman dengan Tuhan. Pasti awal tahun kita pasti ingin memulai tahun ini dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Gak mungkin kita memulai hubungan yang dekat dengan si doi ya, mau dapat apa kita mendekat pada manusia ya. Bukan berarti enggak ini ya, tapi hubungan yang benar itu tidak dimulai dengan kedekatan dengan antar sesama manusia saja. Tapi yang lebih terutama yang harus kita mulai adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Hati kita nih harus kita lekatkan dulu sama Tuhan sebelum kita menjalani sepanjang tahun ini. Ya, kerasa kok nggak ngomong tentang 1 tahun aja, tapi ngomong tentang hari-hari demi hari. Kalau kita mengawali hari, ya saya nih contohnya bangun pagi. Nah dulu saya pernah bangun pagi itu langsung pegang HP, terus ngecek WA, ngecek IG dan lain-lain, lupa berdoa, langsung bangkit dari tempat tidur, langsung kerjakan aktivitas sibuk ini dan itu ya. Nah saya ngerasa bahwa sepanjang hari itu rasanya nggak damai sejahtera. Itu sehari loh, bayangkan. Bayangkan kalau kita nggak mulai tahun ini dengan Tuhan. Apa yang terjadi sepanjang tahun ini kalau kita nggak start with God ya. Maksudnya kita mulai dengan Tuhan. Hubungan yang deep sama Tuhan. Ya, mumpung ini masih awal tahun, ini minggu pertama di bulan Januari. Yuk sama-sama kita tegaskan di dalam hati kita komitmen sama-sama. Mulailah di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana step demi step kita memulai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi bagaimana caranya dengan mulai dari hal berdoa. Jadi tema khotbah hari ini adalah hal berdoa. Bagaimana kita mengawali tahun dengan mencari wajah Tuhan lebih lagi, berdoa puasa tentunya, dan kita pastinya juga akan mengawali dengan berpuasa nantinya. Puasa 21 hari tentunya ya. Nanti kita akan mendapatkan tema atau mendapatkan pokok doa puasa, dan pastinya saya mengajak setiap Army of God memulai dengan doa dan puasa dan berpuasa juga pastinya ya. Kita nggak cukup hanya dengan berdoa, tapi dilanjutkan dengan meneguhkan iman kita lewat berpuasa. Kita menyalipkan keinginan kita, menyalipkan kedagingan kita, menyalipkan hal-hal yang secara nafsu dan lain-lain itu lewat berpuasa. Ya, jadi kita lebih bisa membangkitkan manusia roh kita supaya manusia roh kita itu mampu untuk melawan keinginan-keinginan daging yang mengikat. Ya, oke. Nah, jadi mulailah dengan roh tadi ya, bukan dengan daging. Sehingga pada saat kita berdoa, kita memulai hubungan kita kembali dengan Tuhan. Kita mengkoneksikan hati dan pikiran kita dengan Tuhan. Doa itu adalah jalur koneksi kita terhadap Tuhan. Ya, doa setiap kata-kata yang kita ungkapkan dengan Tuhan itu berupa isi hati kita yang terdalam. Ya mungkin bagi beberapa anak muda kadang ya disuruh berdoa itu masih takut-takut atau masih sungkan. Enggak tonjor-tonjoran, maksudnya tunjuk-tunjukkan doa ini itu, masih takut disuruh doa. Kenapa ya? Padahal doa itu adalah sebenarnya isi hati kita, ungkapan terdalam hati kita yang paling tulus apa adanya dengan Tuhan. Doa itu bukan berarti seperti puisi yang kita lantunkan, enggak. Tapi doa itu adalah kesungguhan hati kita
Bisa juga berupa keinginan-keinginan atau ungkapan-ungkapan yang kita ungkapkan secara personal terhadap Tuhan. Tapi macam-macam ya doa itu ya. Nah, jadi jangan takut untuk memulai kehidupan doa dan mesbah doa. Dan jangan takut untuk kalau kamu dipercayakan untuk memimpin doa. Apalagi di CG-CG. Dulu pernah ya waktu saya masih pegang dipercayakan megang di CG Teens. Bukan berarti CG Teens tuh ini itu, tapi saya ngelihat beberapa waktu lampau ya, waktu saya masih ada di Teens, ngelihat beberapa anak-anak Teens ini, bukan berarti anak-anak Teens semuanya kayak gini, enggak, tapi beberapa masih tonjor-tonjoran. Kalau diminta untuk, yuk kamu doa pembuka, enggak, aku takut, terus tunjuk temannya lagi, temannya tunjuk lagi temannya, akhirnya selama 10 menit kita putar-putaran tunjuk-tunjukkan, akhirnya CG-nya enggak mulai-mulai gitu loh. Ya jadi jangan takut kalau diminta untuk berdoa, justru pelayanan yang dipercayakan buat setiap Anda semua, Army of God, itu adalah sebuah pelayanan dan kepercayaan yang besar yang Tuhan percayakan. Walaupun doa pembuka, doa penutup, atau doa ramah tamah dan lain-lain dulu ya sebelum pandemi. Kalau sekarang kan juga tetap nih doa di CG online-nya masing-masing. Oke? Nah, hari ini kita mau membahas tentang hal dalam berdoa. Ada 3 hal yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita ya. Kita mau belajar 3 hal. Mungkin sudah sering kita dengarkan ini, tapi saya mau remind ini lagi buat setiap AOG yang ada ya. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai yang ke-13. Buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai yang ke-13. Oke, sudah semua buka sama-sama Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Ya, saya akan bacakan buat Army of God semua. Kita buka sama-sama Alkitabnya ya. Lukas 11 ayat 9 sampai yang ke-13. Firman Tuhan berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta padanya. Ya, oke, amin. Oke, jadi ada 3 hal yang Tuhan Yesus ajarkan melalui Injil Lukas. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya ya pada saat itu. Tapi hari ini kita mau belajar dari pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya. 3 hal. Yang pertama adalah catat poinnya, meminta. Ya, 3 hal dalam berdoa. Yang pertama meminta. Meminta ini dikatakan sebagai kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa kita. Ya, jadi ketika kita minta nih sama Tuhan, kita kita berdoa, berkeinginan dalam hati kita sadar dan kita percaya bahwa Allah Tuhan kita itu mendengarkan doa kita. Ya, jadi kita maju dan kita meminta. Ya, nggak mungkin orang kayak gini loh, kita misalnya ngomong ke orang tua kah atau siapa atau kakek nenek minta ini dan ini, minta dibelikan ini, minta dibelikan itu dan lain-lain. Kalian meminta secara sadar kan ke kakek nenek atau orang tua bahwa mereka akan mendengarkan permintaan kalian. Ya, sama halnya ketika kita berdoa sama Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk berdoa sama Tuhan, nah kita sadar dan kita percaya bahwa Tuhan itu mendengarkan doa kita. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa doaku tuh nggak pernah didengar Tuhan. Doaku nggak pernah dijawab sama Tuhan. Keburu menuduh Tuhan dulu. Ya, jadi jangan pernah punya hati yang salah ketika kita meminta sama Tuhan. Jangan pernah punya pemikiran yang salah ketika kita berdoa sama Tuhan. Ya, duluan duluan terintimidasi dulu. Ya, belum meminta tapi nggak jadi Siapa tahu Tuhan sibuk atau ini imajinasi aja ya. Siapa tahu Tuhan nggak mau dengarkan doa saya. Siapa tahu. Ada loh yang pernah berpikiran seperti ini. Siapa tahu mungkin saya nggak layak. Siapa tahu
mungkin saya terlalu berdosa sehingga saya tuh nggak layak minta sesuatu sama Tuhan. No, ya ingat satu hal, pesan yang paling penting, kita semua ini layak di hadapan Tuhan ya. Nggak ada seorang manusia pun yang berkata atau menilai kita tuh nggak layak. Yang punya penilaian atas hidup kita yang paling layak itu adalah Tuhan. Yang melayakkan kita maksudnya. Tuhan yang layak memberikan nilai atau value terhadap hidup siapapun di antara kita ya. Kamu ataupun temanmu atau saya dan siapapun ya. Jadi kita semua itu berharga dan layak. Jadi jangan sampai merasa bahwa terintimidasi. Aku ini terlalu berdosa, jadi aku nggak layak datang ke hadapan Tuhan dan berdoa untuk meminta pemulihan bagi hidupku. Aku nih hanya minta orang doain aku terus. Enggak, kamu bisa loh berdoa. Kamu bisa berdoa dan meminta dari dirimu sendiri, ya. Oke, dan juga dikatakan meminta tadi, Tuhan akan memberikan kepada kita tepat pada waktunya dan apa yang menjadi sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu memberikan tepat pada waktunya. Waktunya. Ya, ingat bukan waktunya kita. Kadang kita tuh bisa maksa sama Tuhan. Karena apa? Kita tuh terlalu Tuhan tuh memberikan ambisi dalam hidup kita, tapi ambisinya tuh nggak boleh berlebihan. Ambisi itu untuk mengejar sesuatu berupa visi dalam hidup kita, tujuan, resolusi. Ya by the way sudah buat resolusi belum buat tahun ini? Kalau belum segera buat ya, mumpung ini masih minggu pertama. Doakan segera apa yang menjadi resolusimu di tahun ini. Dan keep it, nah maksudnya simpan itu, doakan, kejar. Akhir tahun dibuka kembali, itu akan menjadi surprise yang Tuhan akan genapi. Percaya, saya sudah lakukan ini sekian tahun lamanya. Dan ketika saya buka resolusi saya tuh kayak ketawa-tawa sendiri. Saya tahun lalu tuh pernah nulis kayak gini kah. Sampai rasanya tuh saya kayak terhibur gitu loh. Dengan saya 1 tahun lalu menulis sedemikian rupa. Lawak aja gitu loh, lucu gitu. Ternyata saya bisa nulis kayak gitu. Kayak misal diet sehat lah, apalah. Lucu aja gitu loh ya. Nah apalagi kalian, yuk segera mulai pencatatan resolusinya. Jangan sampai kelewatan. Dan pastikan resolusi yang terutama itu dahulukan visinya Tuhan ya, bukan visinya kita pribadi. Misal nih resolusi tahun 2021 jadi sultan misal ya, cepet kaya atau dapatkan apapun yang saya inginkan, ya keluar negeri. Ya itu itu keinginan-keinginan yang dagingiah kata orang ya, keinginan-keinginan yang sifatnya itu nggak membangun sama sekali. Tapi kejarlah visi Tuhan dalam hidup kita. Apa? Contoh misal saya mengejar keselamatan keluarga saya tahun depan. Biar papa dan mama dan adik itu bisa terima Tuhan. Atau teman-teman sekolahku bisa kenal Tuhan lewat hidupku. Atau teman-teman kampus, teman-teman kuliah bisa bertobat atau kenal Tuhan. Dan mau masuk ke dalam CG-CG yang ada. Atau kamu menjangkau teman-temanmu dan lain-lainnya. Ambil bagian di dalam visi Tuhan di dalam hidupnya setiap kita. Ya, jadi jangan egois hanya minta kita dan kita aja. Sama halnya dengan berdoa dan meminta, kita diajarkan untuk tidak egois. Ya, jadi jangan hanya minta untuk diri kita sendiri. Aku mau minta contoh ya. Aku mau minta doa yang egois itu ya. Saya sampai nggak bisa nyontohin doa yang egois. Saya besok misal saya lapar ya Tuhan, besok mau minta mie pangsit misal, terus besok mau minta ini, mau minta itu, pokoknya segala sesuatu tuh yang me and me, segala sesuatunya tuh hanya mencukupkan diri kita, keinginan kita, kebutuhan kita, sampai kita tuh nggak memikirkan orang lain. Ya, sampai kita tuh nggak memikirkan keselamatan keluarga kita. Pernah nggak kita meminta berdoa untuk keluarga kita? Atau kita hanya memikirkan tentang hidup kita saja. Tuhan gimana nih pekerjaanku? Tuhan gimana nih tentang kesehatan? Nggak salah. Ada bagian tertentu di mana kita juga ambil bagian untuk berdoa bagi keluarga kita. Kalau sampai hari ini hubunganmu dengan orang tuamu masih kurang baik, berdoalah. Ya, Tuhan pasti tidak akan pernah menutup matanya untuk menjawab setiap doamu. Ya, kalau hari ini keadaan ekonomimu dalam masa-masa down, di dalam lembah, mungkin Tuhan kasih waktu, kasih izin proses itu terjadi di dalam hidupmu untuk membuka matamu bahwa Tuhan tuh ada. Kadang kalau kita nggak ngalami proses, kita nggak sadar Tuhan tuh ada di hidup kita. Nah, ketika Tuhan izinkan proses itu terjadi, ya
kita harus sadar bahwa Tuhan itu baik. Jangan sekalipun kita pernah mulut ini mengumpat Tuhan. Ya, saya gini loh, dalam pelayanan pernah nggak ngerasa lelah, capek dan lain-lain? Pernah kok. Terus juga pengen tidur, rasanya pengen rebahan aja dan lain-lain. Iya, tapi saya cepat menyadarkan diri saya nggak boleh ngeluh. Ya, tahu sih badan ini namanya daging ya, selalu ingin menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, jadi hal itu yang saya tekankan, yang saya nggak mau sama sekali sampai saya jatuh di dalam keinginan daging. Ya, jadi ingat, meminta bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga berdoa buat orang lain, hidup orang lain, belajar peduli sama orang-orang, belajar mengasihi. Buah-buah roh kan juga kasih ya. Jadi ingat, perlu juga dengan ketulusan hati, tanpa agenda pribadi, itu tadi, bukan dengan kita dan kita aja. Punya hati sebagai seorang anak, meminta dengan tanpa memaksakan kehendak kita saja. Ya, oke, kita lihat lagi poin yang kedua yang saya akan bagikan. Kita baca lagi ya ayat 9 tadi, remind lagi. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Poin kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Poin kedua adalah mencari. 3 hal yang dikatakan oleh Tuhan adalah mencari. Ya, mencari ini adalah apa? Menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Ya, menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh ketika kita mencari Tuhan lewat doa. Ya, kita menyertai dengan ketaatan pada kehendak Allah tentunya. Nah, jadi apa? Tuhan berkata tidak hanya meminta dengan kata-kata, tapi sinergi dengan tindakan yang kita lakukan. Ya, kadang kita tuh kayak gini loh, contohnya kita berdoa, Tuhan aku mau jadi berkat buat keluargaku. Tapi apa contohnya? Dia suka bangun siang, dia suka gak bantu sama sekali di rumah, disuruh cuci piring ngeluh, disuruh bersih-bersih ngepel rumah, mencaci maki pel-pelannya mungkin ya, atau sapunya dan lain-lain, marah-marah, ngeluh terus. Ya gimana mau jadi berkat nih buat keluarga? Ya nggak sinergi apa yang dia minta, aku mau jadi berkat, tapi cuma sekedar omongan, tapi nggak sinergi sama tindakan. Jangan, apalagi kayak gini, Tuhan aku mau nilaiku bagus di kampus, aku mau skripsiku selesai tahun ini. Tapi kalau nggak pernah dikerjakan, malas-malesan, menyontek, bahkan selalu jalan dan meremehkan segala sesuatunya, gimana kita bisa jadi berkat? Gimana kita bisa menyelesaikan? Atau kita menunjukkan kesungguhan kita. Ya, doa itu hanyalah sekedar kata-kata ketika kita nggak sinergi dengan tindakan kita. Ya, ketika kita mencari, kita tunjukkan kesungguhan hati kita di dalam Tuhan. Ya, jadi please sinergi dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan. Ya, disitulah poin dari mencari. Ketika kita berdoa, carilah kehendak Allah terlebih dahulu. Ya, ya saya lupa catat ininya ya. Pokoknya ingat gak ada satu ayat firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ingat. Ini jadi poin pokok terutama di setiap awal tahun ini harus termetraikan di dalam hati kita. Carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kita cari itu bukan kesenangan duniawi, ya. Yang kita cari itu bukan kepentingan kita sendiri, tapi kerajaan Allah. Lewat apa? Visinya, visi Tuhan bagi keselamatan jiwa-jiwa, visi Tuhan bagi gerejanya, visi Tuhan bagi hidup kita, bermacam-macam. Ya, ingat, carilah kehendak Allah terlebih dahulu dan kita menyerahkan keinginan kita pada kehendak Allah. Jadi ketika kita mencari kehendak Allah, kita harusnya berusaha sungguh-sungguh dan bertekun di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan sampai ketika kita mencari kehendak Allah dalam hidup kita, tapi kita nggak sungguh-sungguh. Ya tadi kita nggak sinergi sama apa yang kita katakan, yang kita lakukan. Kita nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan lewat apa yang kita doakan dengan Tuhan ya. Jadi ingat, visi tahun ini carilah kehendak Allah yang terutama lewat doa dan ketekunan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya di dalam hidup kita. Oke, kita lanjut ya, poin yang ketiga. Poin yang ketiga dikatakan
Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lanjut ke ayat yang ke-10 ya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ketika kita mengetuk maka pintu akan dibukakan. Tuhan menjanjikan segala sesuatu yang terbaik buat kita ketika kita berusaha. Kita menunjukkan usaha tadi ya. Kita setelah kita meminta 3 hal tadi, yang kedua kita mencari, ketiga kita melakukan usaha dengan apa? Kita tekun. Ya, kita tekun dalam menghampiri Allah, Tuhan kita, sekalipun Tuhan belum menjawab doa kita. Ya. Tuhan mau uji, ini anak tekun gak ya? Dia ini doa terus menerus nih, misal buat keselamatan keluarganya. Dia bosan gak ya berdoa buat papa mamanya atau buat adik-adiknya, buat kakak-kakaknya. Sampai kapan ya nih anak, bukan berarti Tuhan tuh maha penguji, enggak. Tapi Tuhan itu juga setia. Dia mau melihat kesungguhan hati kita tuh sampai level mana. Kita berdoa secara sungguh-sungguh buat keselamatan keluarga kita. Kita berdoa sungguh-sungguh buat pekerjaan kita kah atau kuliah kita kah. Dan apapun yang ada di hadapan kita sekarang. Nih anak sungguh-sungguh gak ya? Nih anak tekun gak ya berdoa? Atau cuma main-main aja? Ya. Maka kata Tuhan, ketoklah. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, jadi di sini dikatakan ada tindakan yang dilakukan penuh dengan ketekunan. Tekun itu dikatakan seperti apa? Giat melatih diri untuk mencapai tujuan. Ya, itu arti kata tekun. Tekun, giat, selalu melatih diri. Latihan itu kan berarti ada kata ada gagal. Ya, mungkin ada gagal, tapi giat selalu melatih diri untuk mencapai tujuan. Ketika kita mencapai tujuan, ketika kita mau mengetuk pintu itu, mungkin aja ada beberapa halangan, ya ada beberapa gangguan, ada beberapa distract dan lain-lain, untuk kita tuh berusaha tekun gitu loh, untuk Tuhan aku mau berdoa buat papaku, buat mamaku, Tuhan aku mau berdoa buat studiku, Tuhan aku mau berdoa buat pekerjaanku, Tuhan aku mau selalu berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa, buat kampusku, buat membawa nama kampusku, buat membawa nama sekolahku dan lain-lain. Berdoa dengan tekun, bangunlah menara doamu buat kampus-kampusmu, buat sekolah-sekolahmu. Kalau kamu ditempatkan di dalam satu tempat, di sekolah itu, di kampus itu, Tuhan pasti punya rancangan yang mulia bagimu. Tuhan gak pernah menempatkan kita di dalam kampus kita, di dalam sekolah kita, di dalam tempat pekerjaanmu bahkan, tanpa suatu rencana. Tuhan gak pernah iseng, Tuhan pasti punya rancangan yang mulia di dalam hidup kita. Jadi temukan tujuan Tuhan, jangan hanya ngeflow aja. Ya, ngerasa bahwa ya aku ditempatkan di sini karena mungkin aku pintar. Wah, jadi kayak mengagungkan diri dia. Ya, karena aku punya channel, karena aku punya backingan yang kuat ya. Karena aku punya kepintaran yang luar biasa, wah, jadi mengagungkan diri ya dia ya. Jadi dia lupa akan tujuan sebenarnya, bukan mencari tujuan Tuhan. Padahal Tuhan tuh punya tujuan. Ketika kamu ditempatkan, mungkin kamu ngalamin proses, ngalamin kesulitan, ngalamin hal apapun di situ ya. Ingatlah, setiap dimanapun tempat kita berada, Tuhan pasti punya tujuan. Ya, ingat, ini paling penting. Kalau kita ngalamin di atas gunung maupun di bawah lembah, Tuhan punya tujuan. Ya, ketika Tuhan izinkan kita di atas gunung, maksudnya pada saat kita makmur, pada saat kita mendapatkan segala berkat Tuhan, kita masih ingat Tuhan atau enggak? Ya, kita masih bisa bersyukur atau tidak? Atau roh kesombongan itu mulai datang, pride itu mulai datang, ngerasa bahwa ya ini gara-gara kemampuanku sih. Aku bisa menyelesaikan tugas ini, aku bisa menyelesaikan event ini tuh karena kekuatanku. Hati-hati. Ya, hati-hati di area ini. Kita tuh manusia tuh cenderung seperti ini. Makanya kebenaran itu bukan punya manusia. Kebenaran itu hanya milik Allah semata. Kalau manusia mempunyai kebenaran, nilai kebenaran, jatuhnya pasti sombong. Jatuhnya pasti pride. Ya itu harus ditukik sedemikian tajamnya. Enggak boleh sama sekali ada sombong. Ya, harus belajar ya, Army of God. Nah, ketika Tuhan izinkan kita berada di dalam lembah, izinkan proses terjadi, kita masih tetap setia enggak atau kita quit?
Kita masih tetap bisa bersyukur nggak di antara masalah kita? Kita masih bisa mengagungkan memuji nama Tuhan nggak di masa-masa sulit kita? Kita masih bisa worship Tuhan nggak? Kita masih bisa menyembah Tuhan nggak? Kita masih bisa berdoa nggak? Ya, dimanapun posisi kita, di atas maupun di bawah, roda kehidupan berputar senantiasa, tetaplah teguh berpegang dalam Tuhan lewat doa dan hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Ya, ketika Tuhan izinkan, ingat Tuhan punya maksud. Ya, value yang kita pelajari apa? Jangan mudah menyerah. Ya, jangan keluar dari proses. Tunggulah dengan setia. Kan gitu loh, kalau orang ngetok, tok, permisi gitu. Kalau kamu beruntung ya orangnya langsung bukakan ya. Tapi kalau misalnya belum ya, kita akan ketok lagi, tok. Permisi, tok. Ya mungkin orangnya hari itu nggak ada di rumah. Ya udah kita balik, besoknya datang lagi. Ya kayak gitu. Ya, jadi ada proses yang kita hadapi. Tekun, tunggulah dengan setia sampai pada saatnya Tuhan menjawab. Karena waktu Tuhan tuh beda sama waktunya kita. Kita nggak bisa menuntut waktunya kita sama Tuhan. Contoh nih ya, bagi beberapa orang yang memaksakan kehendaknya, sedikit saya akan tanamkan nilai tentang value tentang relationship ya. Terutama buat anak-anak muda. Hati-hati ketika kalian memaksakan kehendak kalian di dalam relationship kalian. Ya, ingat, iblis itu paling senang menghancurkan di area hubungan. Ya, terutama hubungan hubungan keluarga, papa dan mama, hubungan antar manusia. Hati-hati, ketika kita memaksakan hubungan yang tidak kudus, maka kegelapan akan bermain di area itu. Ya, contohnya apa? Sudah terlanjur jatuh cinta nih sama si A, si B. Akhirnya memaksakan kehendak dan berpacaran backstreet di balik pemimpin. Ya, ingat, ketika kita menyembunyikan segala sesuatu di dalam gelap, kita nggak akan pernah menuai berkat dari Tuhan. Ya, segala sesuatu yang kita sembunyikan di balik, Tuhan tuh ngelihat loh, walaupun kita sembunyikan di balik gelap apapun, ya Tuhan tuh maha melihat, Tuhan punya mata di setiap area. Walaupun kamu menyembunyikan itu dari pemimpinmu, dari leadermu, dari orang tuamu, dari siapapun, Tuhan tuh maha melihat. Belum waktunya aja itu untuk dibukakan di area terang. Ya, jadi ingat, penting jangan pernah memaksakan waktu sesuai dengan kehendak kita. Izinkanlah Tuhan yang intervensi. Kalau belum saatnya berarti misal nih, kamu masih kuliah, fokuslah sama kuliahmu. Kamu masih bekerja di awal-awal, fokuslah dengan pekerjaanmu. Kalau Tuhan belum bukakan, siapa yang jadi ini dan itu, nanti dululah pikirkan itu. Ya, full dulu dalam Tuhan. Ya, full dulu, penuh dulu. Jatuh cintanya tuh nanti nomor 7. Mainkan, bukan mainkan ya. Letakkan pikiran kita yang netral ini di depan. Ya, ingat 7 checklist. Jadi jangan pernah main-main untuk memaksakan kehendak kita yang lebih dahulu. Sama kayak kita memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita ya. Jadi jangan sampai terburu-buru, hati-hati juga. Terburu-buru memutuskan segala sesuatu. Kan anak muda ini ya, rata-rata kaum youth, anak-anak muda maksudnya, itu kadang bisa tergesa-gesa. Tidak berpikir panjang atas segala keputusan yang mereka lakukan. Hati-hati, karena apa? Ketika kita memutuskan dengan terburu-buru, kita tuh nggak mikir dampak panjangnya. Ternyata dampak panjangnya itu merugikan semua orang. Kita nggak sadar bahwa keputusan kita itu menyalahi kita di 10 tahun yang akan datang, itu membuat penyesalan yang luar biasa. Ya, makanya sekarang saya mau ingatkan, hati-hati dalam mengambil keputusan, minta roh kebijaksanaan, minta roh pengendalian diri ya, supaya kita tuh nggak salah dalam ambil keputusan. Ya, ingat, keputusan kita hari ini menentukan kita beberapa tahun ke depan. Ya, so hati-hati. Bukan berarti takut ya, enggak, tapi bijaksana. Amin. Ya, nah oke. Paling terakhir ya. Jadilah AOGers yang memulai dengan roh dan mengakhiri dengan roh tahun ini. Ya, PAW silakan. Jadilah AOGers yang mengawali dengan roh. Jadi akhirilah juga dengan roh. Kita memulai tahun 2021 ini dengan roh. Apakah kita mau mengakhirinya nanti ketika kita sudah masuk bulan Desember?
2021 kita mengakhiri dengan daging. Sia-sialah apa yang kita bangun di sepanjang hidup kita selama tahun 2021 ini kalau kita mulai dengan doa dan puasa. Ternyata akhir tahun nanti kita merasa jatuh dalam dosa, jatuh dalam perbuatan yang tidak-tidak. Ya, please jaga komitmennya ya Army of God, jangan up and down. Cukuplah 2020 lalu up and down. Cukuplah pengen out dan maksudnya mundur maju dalam pelayanan, dalam panggilan. Sudah cukup lah ya. Masih mau kah 2021 seperti itu lagi? Enggak lah ya. Jangan lagi ya seperti itu. Waktumu itu terlalu berharga untuk kamu cuma up and down, mundur dan maju, jatuh bangun dalam dosa. Waduh, sia-sia deh. Umur kita tuh gak keulang 2 kali loh, oke. Saya aja 17 tahun gak 2 kali. Ya, di masa-masa umur saya yang masih muda, sekarang juga masih muda tentunya ya. Saya gak mau jatuh bangun dalam dosa. Terakhir saya bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, saya komitmen. Sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Karena waktu itu terlalu berharga, gak keulang 2 kali. Sama seperti kita memutuskan untuk memulai hubungan dengan seseorang, memulai kuliah, memulai sekolah, dan hidup berdampingan dengan keluarga dengan aman satu sama lain. Ya, sama-sama kita itu pengen mulai dengan sesuatu yang aman tentunya ya. Kita nggak mau mulai dengan sesuatu yang salah dan mengulangi 2 kali kesalahan yang sama. Ya, cukuplah tahun yang lalu, tanggalkan yang buruk, bangunlah yang baik. Less of me and more of you, Tuhan tentunya. Biarlah kita yang semakin berkurang, Tuhan yang semakin bertambah tahun 2021 ini. Letakkanlah setiap dosa, letakkanlah setiap perbuatan yang tidak berkenan terhadap Allah, tanggalkan semuanya. Kita buka di Galatia pasal ketiga, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, ketika kita sudah mulai dengan roh, pastikan jaga komitmen kita. Jangan karena selisih paham, selisih pendapat, masalah dan lain-lain, kita malah nggak peduli. Ya, ingat, mulai dengan roh, akhiri dengan roh. Sehingga kita mulai dengan langkah ketaatan, membangun mesbah doa kita, membangun 3 hal yang Tuhan telah ajarkan dalam hidup kita melalui firman-Nya pada ibadah hari ini. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga kita mempunyai hati yang tulus, kita punya hati yang sungguh-sungguh, kita mau mulai langkah ketaatan kita di dalam Tuhan. Oh, thank you Jesus. Mari kita sembah Tuhan. Thank you Tuhan. Tuhan ini lah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh, katakan. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat
sekalipun Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Biar lagu ini jadi perenungan di dalam hati kita. Setiap Army of God, letakkan tangan kita di hati kita masing-masing. Saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Tuhan, kami mau memulai awal tahun ini dengan ketaatan dan langkah iman yang sungguh-sungguh di dalam Kau. Ajari kami untuk membangun keintiman yang lebih lagi Tuhan, melalui hidup dengan penuh rasa syukur lewat doa yang kami ucapkan hari demi hari. Ajarkan kami untuk memulai hari dengan doa, untuk komunikasi yang manis dengan Kau Tuhan. Setiap perkataan yang kami lantunkan Tuhan, kami ingin setiap perkataan yang kami ucapkan itu merupakan doa yang kami ucapkan dengan tulus dari hati kami Tuhan. Ajari setiap Army of God-Mu Tuhan untuk memulai setiap harinya bukan dengan gadget mereka, bukan dengan kekhawatiran mereka, bukan dengan emosi mereka, bukan dengan dosa mereka, tapi sungguh hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar mereka mulai dengan ketaatan dan langkah iman yang sungguh-sungguh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bawa kami ke dalam dimensi yang baru, bawa kami ke dalam pengurapan yang daripada Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Bawa kami ke dalam langkah ketaatan yang daripadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, oh nama Yeshua barabata karamaya takaralama. Mari kita berbahasa roh. Oh nama Yeshua la bala 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 bala. Shira da bala bata karalama. Army of God berbahasa roh semua. Shira bala bala. Kira la 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 bala 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 bakara la 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 la. Kira la 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 bala bakara la 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 la. Thank you Tuhan Yesus. Biar segenap hati kami pada ibadah hari ini Tuhan, kami menemukan hal yang baru. Kami menemukan pengurapan yang baru. Biar setiap kami Tuhan, hati kami hari ini diperbaharui. Hati setiap Army of God mau diperbaharui dalam janji yang baru. Di dalam langkah ketaatan yang baru Tuhan. Biar setiap hari-hari kami Tuhan, kami mau mulai dengan hubungan yang deep. Bukan lagi hubungan yang sekedarnya saja, tapi kami mau mulai dengan hubungan yang tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mulai dengan ketaatan dan kami mengakhiri dengan ketaatan. Ketika kami mau mulai tahun ini dengan roh, kami juga mau mengakhiri tahun ini dengan roh Tuhan. Ajari kami, kuatkan langkah kaki kami ketika kami berada dalam masa puncak kami, kejayaan kami. Ketika Tuhan izinkan berkat terjadi, promosi terjadi, ajari kami untuk berdoa dan mengucap syukur. Bukan sombong, bukan mengedepankan hati dan kebanggaan kami, bukan Tuhan. Tapi ajari kami untuk bersyukur senantiasa. Dan hari ini hamba berdoa juga Tuhan, ketika Tuhan izinkan kami berada di dalam masa sukar, di dalam masa lembah-lembah kekelaman, ajari kami untuk tetap berdoa dan mengucap syukur. Thank you Tuhan, kami percaya lewat apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau ajari kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus itu baik. Tuhan gak pernah izinkan segala sesuatu yang melebihi beban kami. Tuhan gak pernah izinkan kuk yang berada itu tidak berada di tengkuk kami tidak pernah melebihi beban yang ada Tuhan. Tapi kami percaya hari ini di dalam nama Yesus, ubahkan hati kami, ubahkan setiap pikiran yang salah
Masukkan kami ke dalam jalan-jalan yang benar Tuhan. Kami percaya Tuhan dan hamba berdoa, letakkan dasar yang benar di dalam hati setiap Army of God-mu. Di dalam nama Yesus Kristus, meteraikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka. Hamba berdoa, murnikan hati setiap Army of God-mu. Biar kami melangkah dengan ketaatan demi ketaatan, bukan kebobrokan demi kebobrokan. Hamba patah hancurkan itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi katakan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu yang kami dengarkan hari ini menjadi meterai yang kudus di dalam hati setiap Army of God-Mu. Meteraikan untuk jadi benih yang tumbuh subur. Dan kami hamba berdoa Tuhan, biar cuma bukan hanya hari ini saja, tapi sungguh firman ini menjadi firman yang menguatkan, menjadi dasar yang teguh di dalam hati Army of God-Mu, di dalam hati kami sepanjang tahun ini dan selama hidup kami, sampai memutih rambut kami Tuhan. Kami menjadi anak muda yang kuat teguh, memegang dasar-dasar yang benar di dalam Kau, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah dibagikan. Biar jadi dasar yang teguh di dalam hati kami. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati engkau di dalam jalan-jalanmu, jalan masuk dan jalan keluarmu. Tuhan memberkati setiap aspek hidupmu. Di dalam setiap pekerjaanmu dijadikan berhasil. Di dalam kuliahmu dijadikan lancar. Di dalam sekolah-sekolahmu juga dijadikan lancar. Di dalam setiap keluargamu jadi berkat. Bukan jadi orang-orang yang tidak membawa berkat, tapi jadi terang dan garam dimanapun kau berada, Army of God. Di dalam nama Yesus Kristus, sampai pada Maranatha, terimalah berkat Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. God bless you, Army of God.